Badeja pun di bangka pulu, panembak kapal di muaru. Bari ampun kami dahulu, sambuilah salam, dek itu pesan. Assalamu alaikum, alaikum ya. Assalamu alaikum, alaikum ya. Assalamu alaikum, alaikum ya. Assalamu alaikum, alaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat panjang umur, sehingga kita dapat hadir di tempat yang sangat kita cintai ini. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Bapak, Ibu Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Pengaruh Nabzah bagi Generasi Muda Islam. Kita semua mengetahui dan sepakat mengatakan bahwasanya musibah yang dahsyat melanda bangsa kita adalah gempa bumi dan gelombang tsunami yang telah meluluh lantakkan Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias di Sumatera Utara, Kota Padang tercinta dan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, serta Kota Palu di Sulawesi Tengah. Akan tetapi, musibah yang paling dahsyat melanda bangsa kita adalah bahaya nafza yang telah merusak jutaan, bahkan puluhan juta generasi muda Islam telah terjerumus ke dalam penyalahgunaan nafza. Tidak sedikit generasi muda yang terjerumus ke dalam mabuk-mabukan, minum whisky, brandy, morfin, martini, aumensen, TKW, tuak vodka dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit generasi muda Islam yang sekarat, yang di ujung lidahnya hanya mengungkapkan dua potong kata, yakni ganja, morfin, ganja, morfin. Mereka menjadi memanggil ganja hingga ia mati tanpa iman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Bila melihat kondisi ini terus berlanjut, maka tidak mustahil 5-10 tahun yang akan datang Indonesia akan mengalami lost generation, kehilangan generasi. Maka dalam rangka peduli terhadap keberlanjutan umat manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang akan dibacakan oleh qori kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Terjemahan surat Al-Maidah ayat 90. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Bapak, Ibu Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Berdasarkan ayat tersebut, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan khamar sebagai bentuk daripada nabza. Maka oleh karena itu, ada 3 bahaya yang akan diperoleh bagi orang yang suka mengkonsumsi nabza. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Dadang Hawari mengatakan, orang yang suka mengkonsumsi nabza maka akan dapat merusak tubuhnya secara permanen. Serangan jantung, stroke, depresi, gagal ginjal, dan lain-lain sebagainya. Bahkan dia rela melukai tangannya dan menghisap darahnya sendiri. Tubuhnya tinggal kulit pembalut tulang sampai kepada kematian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, menurut Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, orang yang suka mengkonsumsi nabza maka akan menghilangkan akal sehat, sehingga tidak akan dapat dia membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, menurut jumhur ulama mengatakan, orang yang suka mengkonsumsi nabza maka akan lepas iman dari raga, laksana baju kurung lepas dari badan. Maka oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya jangan kamu merusak badanmu, membinasakan badanmu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah
ayat 195 yang akan dibacakan oleh qori kami. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman. Bapak, Ibu Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya agar tidak merusak dan membinasakan dirinya. Maka oleh karena itu, izinkan kami menghimbau ke beberapa pihak. Yang pertama, kepada generasi muda Islam, bangkitlah dari keterpurukan, kembalikan kejayaan Islam yang pernah jaya pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua, kepada para orang tua, berikanlah pendidikan kepada anak-anaknya, pendidikan agama Islam, agar menjadi benteng bagi mereka, agar mereka tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan nafza tersebut. Yang ketiga, kepada aparat penegak hukum, tegakkanlah hukum setegak-tegaknya kepada mereka yang telah menyalahgunakan nafza tersebut. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami akhiri dengan sebuah pantun. Tungkek galah amat dirajut, Si tawa di balik papan, Jika salah tobatlah kita, jika bana mari kita samo amalkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.